Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana wa rahmatika wa sallallahu khazain. Wa sallallahu kama 'allamtana fi hajatina ilaihi wa tasami rabbul alamin. Alhamdulillah, para jemaah Allah. Setelah kita tunaikan salat maghrib dengan berjamaah, kita lanjutkan daripada kajian kita, meneruskan daripada ayat yang lalu, surah Al-An'am sampai ayat 124. Lanjutkan daripada ayat berikutnya 125. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, maka barang siapa yang dikehendaki Allah ayahdiyahu, bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu, maka Allah akan lapangkan dadanya di Islam, untuk agama Islam, untuk menerima Islam. Wa man yurid ayyudallahu, dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkannya, yaj'al sadrahu, Allah menjadikan daripada dadanya dhayiqan, sempit, harajan. Dhayiqan harajan, dalam keadaan hatinya ini sempit, karena yas'adu fis sama, seolah-olah dia ini menaiki tangga ke langit. Kadzalika demikian itu ya ja'alullahu rijsa, demikian Allah menjadikan daripada suatu keburukan ladina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah itu, maka hati ini dilapangkan oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah, sehingga mudah untuk menerima Islam. Mudah untuk mengamalkan Islam, mudah menjalankan kepada perintah-perintah Allah. Jadi gitu. Jadi hati ini sesuatu rahasia yang ada pada diri manusia, yang menentukan daripada segala perilaku kehidupan manusia. Jalan yang ditempuh oleh diri manusia ini hati. Maka hati ini adalah merupakan raja yang ada pada diri manusia, ini hati. Ya, yang menentukan segala sesuatu, penentu sesuatu adalah hati ini. Ya. Nah, hati ini ada pembisik, ada yang memberikan pengaruh. Ya. Yang pertama adalah akal. Ini yang memberikan bisikan baik, menjadi penasihat bagi hati, bagi rajanya ini, namanya akal. Nah, yang sebelah kiri ini ada namanya nafsu, yang memberikan pengaruh, bisikan daripada hal-hal yang buruk. Jadi, nah akal ini biasa dibimbing oleh malaikat, ya. Sedangkan nafsu ini biasa dimanfaatkan oleh setan. Mana pengaruh yang paling kuat kepada hati? Apakah akal yang memberikan nasihat ataukah nafsu yang mempengaruhi daripada jahat? Dan yang menentukan adalah hati. Ya.
Yang lainnya ini hanya pasukan saja. Di tangannya, kakinya, ini pasukan-pasukan saja. Ya. Ini ada tentaranya, ada polisinya, ada yang lainnya. Ini pasukan-pasukan. Tapi penentu daripada diri manusia dalam ini adalah hati. Ya. Jadi hati ini suatu hal yang rahasia, gitu ya. Ada namanya qalb, ya. Ada sebut namanya lubab, ya, dalam hati, masuk ke dalam, gitu ya. Ada namanya sirrun, ada yang satu yang sirri, ya. Kalau rumahnya ya seperti yang ini, Pak, namanya rumahnya, gitu ya. Rumah namanya, rumahnya. Jadi sebut namanya dalam kita yang kita kenal namanya jantung. Jadi hati ini tempatnya adalah di tempat jantung, bukan liver, bukan, tapi jantung. Sebenarnya di situ tempatnya itu, gitu ya. Hanya ada kebiasaan kita menggunakan kata hati, gitu ya. Padahal hati yang disebut di situ adalah bukan livernya, gitu ya, bukan yang apa namanya merah lebar itu, bukan, tapi yang ini, gitu ya. Yang Nabi katakan bahwasanya ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada satu segumpal darah, gitu ya. Itu yang dimaksud daripada jantung, gitu ya, bukan liver, tapi jantung. Sorokat saya jasadi, dari baik jantung ini baik, maka menjadikan ibadah yang namanya baik. Secara jasmaniah, jasadiah, gitu ya, dan jantungnya berjalan dengan baik, memompa darah dengan sempurna, maka menjadikan ibadah benar sehat. Secara jasadiah begitu, gitu ya. Tetapi maknanya artinya apa? Bila hati penentu ini baik, maka menjadikan daripada akhlaknya, perbuatannya, amalnya juga jadi baik, gitu ya. Fin fasadat jika buruk, ya, fasaru jasadi, maka jadi buruk, maka menjadikan daripada yang lain buruk. Kalau ini secara jasadnya, secara dohirnya, ini pemompanya ini bermasalah, gitu ya, tersendat, gitu ya, atau kurang lancar, ini mempengaruhi pada badannya juga tidak sehat, ya. Darah terlalu kental juga nggak bagus, terlalu encer juga nggak bagus, ini apa? Ya, berpengaruh pada kesehatan. Ini pokoknya gitu. Artinya apa juga? Secara batiniah, apabila ini buruk, yang menentukan ini buruk, maka juga akhirnya perilaku kehidupannya juga buruk, akhlaknya buruk, perbuatannya buruk, semuanya buruk lah, ya, sifat-sifatnya buruk. Sebut namanya hat, ya, bahasanya hat, ya, one hat, ya, one hat, satu hati, ya. Jadi itu maksudnya. Nah, ini mudghah. Jadi bukan yang livernya, bukan, ya, tapi bukan sini. Nah, inilah tempat daripada satu rahasia. Ini berlapis-lapis daripada qalb, ya, daripada qalbun. Sehingga dalam satu doa itu yang qalibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, karena ini penentu bolak-balik hati. Hari ini pikir begini, besok pun sudah berbeda lagi. Hari ini keyakinan begini, besok berubah lagi. Bahkan nggak salah besok kadang-kadang. Pagi harinya rencana begini, siang pun sudah bisa berbeda. Bolak-balik hati, gitu ya. Maka kita doa kepada Allah dalam apa namanya sholat itu. Nabi yang qalibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala di, yang teguhkan hati kami dalam agama. Masya Allah. Karena orang itu bisa saja yang tadinya baik jadi buruk, yang tadinya buruk jadi baik, gitu ya. Ini bisa berbolak-balik. Masya Allah. Maka ingin teguhkan hati kita ini dalam iman, dalam Islam. Maka dalam doa Allah ajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Jadi gitu. Jadi yang bisa mengendalikan hati ini ya Allah, gitu ya. Jadi yang mengendalikan hati itu ada Allah. Maka harus doa kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya Allah, Kalian menggenggam hati daripada hamba-hamba, ya. Jadi keluarga kita, anak-anak kita ini, gitu ya. Maka serahkan kepada yang punya hati. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi mamanya anak ini nakal, ini susah diatur, seterusnya dia. Yang mengendalikan hati ini Allah, yang mengendalikan hati juga Allah, ya. Bagi Allah mudah untuk merubahnya, itu mudah. Ya. Bagaimana caranya? Kita inabah kepada kita kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Jadi gitu. Maka apabila Allah kehendaki, Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan melapangkan hatinya ini. Dibuka hatinya, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam. Sehingga mengetahui bagaimana kebenaran daripada Islam ini. Mengetahui daripada agama yang hak adalah Islam. Dan setelah itu diberikan oleh Allah taufik untuk mengamalkannya. Gitu ya. Jadi gitu. Maka berarti Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Seorang Nabi Musa alaihissalam seperti dia dan doanya ketika akan menghadapi daripada dakwah ke tempatnya Fir'aun, maka doa Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, ya. Kalau dilapangkan semua jadi mudah, gitu ya. Hati lapang, menghadapi sesuatunya lapang, ya. Persoalan apa-apa ini kalau lapang hatinya, maka dihadapinya itu dengan tenang. Persoalan itu bukan masalah besar kecilnya, tapi bagaimana cara menghadapinya. Gambarannya begini, hati ini lapang, hati lapang. Menghadapi masalah besar pun hati lapang, maka dia akan tenang, biasa saja. Sebagaimana tempat yang lapang luas, gitu ya, tempat yang luas, walaupun melihat daripada dengan binatang yang besar kemudian, apalah gitu, maka dia tenang saja apa? Tempatnya luas, gitu ya. Tapi hati sempit, gitu ya. Jangankan binatang yang membahayakan, gitu ya. Kadang-kadang orang masuk kamar kecil tuh Pak, kamar mandi, gitu ya. Hanya karena ada kecoak saja orang bisa jingkrak-jingkrak, jerit-jerit, begitu. Hanya karena ada cacing kecil yang gak akan membahayakan, cacing kecil, gitu ya, gak akan gigit, gitu ya. Karena memang sempit keadaannya, beliau kaget, takut. Inilah hati itu. Kalau bisroli sadri, lapangkanlah dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah gundelan dari tulisan kami ini. Masya Allah. Kadang-kadang kalau ngomong itu sulit Pak, ya. Kalau yang diberikan oleh Allah satu tunjuk. Afqahu qawli, jika mereka paham akan ucapanku. Ya. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Rasulullah dengan lapangnya hati. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan hatimu wahai Muhammad? Kan gitu. Bahwa doa akan israk, dan telah diturunkan ada beban berat. Jadi begitu. Semua adalah Allah yang berkehendak. Maka kita selalu mohon kepada Allah seperti itu, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Intinya itulah, ya. Wa man yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, sebelumnya tadi Ibnu Abbas mengatakan man yuwassi qalbahu li tauhid. Ini maksudnya adalah ayat Yasrah Sadri Islam ini, jadi Allah akan melapangkan hatinya ini untuk menerima ketauhidan,
ya, dan keimanan. Jadi mudah untuk mentauhidkan Allah, ya, mengimani pada Allah. Maka ketika Nabi SAW ditanya, wahai Nabi SAW, an hadil ayat. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ayat ini, maka dia mengatakan idza dakhala nur qalb, apabila telah masuk daripada cahaya hati, maka terbukalah daripada hati itu. Maka mereka mengatakan apakah yang diberikan itu ada tanda-tandanya sehingga diketahui dengannya? Maka Nabi katakan al-inabah ila al-khulud, yaitu kembalinya seorang hamba itu kepada hari kiamat. Artinya apa? Kembali untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siap gitu ya untuk suatu amaliyah. Dan menghindari pada dunia yang menipu ini. Gitu. Buat istidad dan bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Itu tanda-tandanya orang itu diberikan suatu hidayah. Mungkin dulu latar belakangnya mungkin kurang baik, ya, preman apalah kurang baik lah ya. Nah setelah itu orang itu jadi berubah, ya, jadi baik, jadi taat, jadi soleh, jadi rajin ibadah. Nah, tanda-tandanya apa? Orang itu diberikan suatu hidayah, kan gitu. Sekarang dengan istilahnya apa namanya hijrah, gitu ya, hijrah. Banyak di kalangan orang-orang yang dulu hidupnya ini masya Allah, gitu ya, kelompok-kelompok pang-pang itu Pak, masya Allah semua tubuhnya sudah bermacam-macam gambarnya itu, nah, gitu ya, nah, kupingnya yang lebar lah, apalah gitu ya, nah, yang ininya di macam-macam. Tapi dengan satu petunjuk Allah dengan asbab orang yang mendekatinya, mengajaknya, hanya jadi berubah, gitu ya. Akhirnya berubah daripada pakaiannya, berubah daripada amaliyahnya, sifat-sifatnya. Itu namanya sebenarnya apa? Dapat hidayah, ya. Nah kita itu diteguhkan hidayah, gitu Pak. Minta diteguhkan hidayah. Itu dengan apa? Karena kita sudah dapat petunjuk, maka supaya apa? Supaya petunjuk itu tetap teguh, tetap kekal. Gitu ya, kita sudah berikan taufik oleh Allah bisa untuk ibadah, taat hari-hari, untuk ke masjid, jamaah dan seterusnya. Ini bagaimana teguhkan ini, ya, dengan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kita ini teguhkan, ya, jangan sampai tergelincir lagi. Ya, setelah dia sudah lurus begini, bagaimana supaya terus diluruskan oleh Allah, dibimbing oleh Allah sampai tujuan ini, jangan sampai ini berbelok ke kanan ke kiri, lurus ya. Jadi gitu ya. Nah, orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, Allah jadikan hatinya ini sempit, ya, sumpek. Digambarkan sebagaimana orang yang mudah untuk menaiki tangga ke langit. Bagaimana orang mau tangga ke langit itu Pak? Gitu ya. Mikirnya kan susah itu. Wah, gimana caranya? Susah bagaimana? Gitu ya. Nah, jadi dibingungkan, disusahkan, disulitkan orang itu bagaimana bisa untuk naik ke langit. Kalau mamanya orang digambarkan seperti orang itu naik tangga, gitu ya. Lah katakanlah mamanya sampailah pucuk daripada pohon kelapa, Pak. Gitu ya. Saya pucuk kelapa, bingung bagaimana bisa naiknya lagi, bagaimana kira-kira? Gitu ya. Untuk naik lagi lebih tinggi lagi. Gambar kasusnya seperti itu. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya satu perumpamaan di mana Allah membuat perumpamaan hati orang-orang kafir dalam sempitnya untuk sampai mendapatkan iman itu, ya. Maka sebagaimana terhalangnya orang itu untuk menaiki tangga ke langit, di mana lemahnya dia ini untuk sampai kepadanya. Jadi itu.
rasanya sulitnya untuk mendapatkan. Kadzalika yaj'alullahu rijsal ladzina yu'minun. Demikianlah perumpamaan Allah menjadikan hatinya orang-orang kafir itu, gitu ya, menjadikan daripada kotornya, buruknya pada hati atas orang-orang yang mereka tidak beriman, sampai mereka nanti mendapatkan daripada azabnya Allah. Yang bisa menimbang, yang bisa untuk mengetahui hanya Allah. Kenapa orang itu sangat mendapat hidayah? Ada kebaikan apa yang sehingga Allah sukai sehingga orang itu diberi hidayah? Yang satunya lagi, kenapa dia tidak diberi hidayah? Gitu ya? Keburukan apa yang Allah benci sehingga orang itu tidak diberi hidayah? Itu yang bisa menentukan adalah Allah. Gitu ya? Dan itu bukan ranah kita. Jadi Allah punya satu mizan, punya satu timbangan sehingga orang itu berhak layak mendapat hidayah Allah dan orang itu tidak layak mendapat hidayah Allah. Betul ya? Allah tahu daripada orang-orang ahli sihir di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun dulu, yang sudah bertahun-tahun dia memegang ahli sihir, tapi begitu melihat mukjizat dia langsung percaya, yakin, dengan keyakinannya Allah beri hidayah itu. Dia percaya, dia sejenak dikasih hidayah oleh Allah. Walaupun hidupnya ini masya Allah, tukang sihir, Pak. Sihir itu merupakan satu daripada dosa yang sangat besar juga. Ya, dosa besar itu sihir. Ya, tidak tobat abadi itu. Ya, nanti disahkan neraka, masya Allah. Tapi sekejap itu dia dapat hidayah. Kemungkinan ada satu kebaikan yang Allah pandang dalam hatinya orang-orang ahli sihir itu sehingga dapat hidayah. Sedangkan Fir'aun, gitu ya, Fir'aun tidak diberi hidayah oleh Allah. Dia satu yang tidak bisa lagi untuk diterima, ya, kedoliman yang begitu besarnya itu. Masya Allah. Sehingga ketika dia tenggelam pun, ya, begitu dia menyampaikan bahwa saya aman tuh, aku tak beriman. Anak belaga ya, Ahmad bin Sa'id, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Begitu. Tapi Allah sudah tidak terima, ya, sudah mau mati kan itu, sudah megap-megap, ya. Maka baru kenapa sekarang dia mau beriman, tidak sebelum sehingga tutup oleh Allah kepada hatinya itu, tidak terima oleh Allah. Masya Allah. Ini kan ada satu kedoliman, ya, satu kejahatan yang menjadikan Allah murka sehingga tidak diberi hidayah. Maka sadar kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah itu menyembunyikan daripada 6 perkara dalam 6 hal. Pertama apa? Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan hambanya. Karena itu seseorang jangan memandang rendah suatu kebaikan, karena boleh jadi walaupun mungkin itu sepele, kecil kebaikan itu boleh jadi menjadikan Allah ridho. Gitu ya. Jadi segala kebaikan apapun juga, apakah besar atau kecil, ya, kalau sekiranya kita ada kemampuan maka amalkan, karena boleh jadi walaupun yang mungkin dipandang tidak besar, dipandang mungkin hanya sekedarnya, boleh jadi menjadikan Allah ridho. Gitu ya. Jadi kata dalam syu'ul iman itu, di antara cabang-cabangnya iman yang 70 itu kan diantaranya kan hanya sekedar orang lewat lah di jalan, ini kalau ngenai orang bahaya juga ini. Nah, saya ambil, saya jual, kan gitu kan Pak, ya. Apakah itu sifatnya duri, apakah itu mungkin beling, mungkin itu apalah sekedar kulit pisang, gitu ya. Nah, kayaknya kalau nanti diinjak orang bahaya. Dah, saya belajar. Boleh jadi hanya sekedar seperti itu, gitu ya. Nah, Allah suka, Allah senang, Allah ridho, sehingga amal yang lainnya itu terbawa gara-gara satu amal. Gitu.
yang dengan sebab Allah itu. Begitu pun sebaliknya, Allah menyimpan kemurkaannya itu dalam kemaksiatan hambanya. Maka jangan memandang remeh juga dalam satu kemaksiatan walaupun nampak kecil, gitu ya. Maka senantiasa kita mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Enggak mengakui saja, kalau mengaku, gitu ya, maka tidak akan dihukum. Seperti anak kepada orang tua, kalau ngaku salah pak, saya salah pak, maaf ya pak, gitu ya. Maka bapaknya nggak akan mungkin akan menghukum anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah ngaku bersalah. Begitupun seorang hamba kepada Allah, kita ngaku salah, ya Allah, saya banyak kesalahan, ya. Maka ampunilah kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Maka doa spesial yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini doa spesial, doa khusus dari seorang Nabi kepada Abu Bakar Siddiq sebagai sahabatnya dan sebagai mertuanya. Yang Abu Bakar itu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah aku satu doa. Ini ijazah khusus, ya. Minta doa khusus. Doanya apa? Bukan minta dapat kerajaan atau dapat daripada kekayaan atau apa, tidak. Justru doanya apa? Diajarkan, katakanlah Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir li dzunubi maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa spesial nih Pak, doa spesial. Ini doa khusus Rasul langsung kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Doanya apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman dengan kezaliman yang banyak. Layak dulu bagi anta. Yang kedua adalah tidak ada yang bisa mengampuni dosa dengan Engkau. Baru ketiganya minta ampun, faghfirli dzunubi, maka mengampuni dosa-dosaku, maghfiratan ketika sampai dari ya, warhamni innaka ghafurur rahim. Pertama kita mengakui dosa, yang kedua kita mengaku bahwasanya hanya Allah yang bisa mengampuninya, dan yang ketiga kita mohon ampun kepada Allah. Nah, kalau untuk mengakui kesalahannya, maka doa ini doa hebat, ya. Kalau Nabi Musa AS dan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ngaku dirinya berbuat zalim, kan begitu. Nah, kalau Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, doanya Nabi kepada Abu Bakar tadi yang diajarkan itu jadi komplit. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Mengakui kita ini berbuat zalim yang banyak. Sama dengan doanya Nabi Yunus dan juga Nabi Adam yang awal. Yang kedua, ya, la yaghfiru illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ya. Gitu. Dan ketiga adalah ampun, maghfirli dzunubi, amlah dosa-dosaku ya Allah. Ya. Untuk diri kita sendiri dengan jamak itu boleh kita lakukan dengan jamaknya. Boleh juga. Boleh. Memang itu kalau sudah khusus buat kita, tapi boleh juga sih, tidak sama-sama. Nah, ini baca ketika sujud akhir, sujud akhir, ya, doa itu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li dzunubi maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu mau salam juga begitu kalau bisa. Ketika mau salam itu, gitu ya. Saat doa yang lainnya, maka penutupnya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah kita baca yang muqallibal qulub sebelumnya tadi ya, yang muqallibal qulub fil qalbi ini kan. Jadi boleh, bagus. Doa Nabi Adam itu, ya. Nabi sampaikan doa saudaraku Yunus, gitu ya.
dan doa daripada ayah Adam. Itu doa yang luar biasa doa ini, gitu ya. Jadi salah satu di antara istighfar dengan model yang lain. Jadi intinya itu minta ampun sebetulnya intinya itu. Tapi sebelumnya menyampaikan kesalahannya dulu. Ya. Jadi boleh ketika akhir itu baca la ilaha subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin atau baca rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna itu boleh. Gitu ya. Kalau kita makmum, imam yang belum salam, baca aja lagi yang lain-lainnya juga boleh. Ya. Baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga boleh, gitu ya. Jadi kita jadi belum sudah selesai, imam belum salam-salam juga imam, gitu ya. Nah, baca apa lagi ya dia? Jangan diam aja, baca doa-doa yang lain nggak apa-apa, gitu ya. Doa yang lain Pak, yang hafal Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu kan, gitu ya, boleh. Selama imam belum salam atau kita bisa sendiri juga boleh, gitu ya. Doa hebat sebenarnya, doa hebat, doa ampuh namanya dia, luar biasa. Allahumma inni dalam nafsi kulman katsira la yaghfiru illa anta faghfir li dzunbi maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Wa hadha siratal rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadha siratal rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh benar-benar, sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengambil pelajaran. Ayo hadza din, yaitu ini agama yang engkau telah berada dalam pengemban yang engkau emban, ya, yang kau ajarkan, yang kau sampaikan, ialah jalan daripada jalan yang lurus. Jadi hadza siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini jalan daripada agama yang engkau telah sampaikan dan dinul Islam, ya. Fasal ayat liqaum yadhakkarun, di mana kami telah menerangkan daripada ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Apa hasilnya? Lahum darussalam bima kanu ya'malun. Lahum darussalam, bagi mereka nanti akan mendapatkan daripada darussalam, yaitu negeri keselamatan, yaitu surga. Inda rabbihim, sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan dialah pelindung mereka bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini hasil akhir daripada orang-orang yang menjalankan agama yang lurus, yaitu agama Islam ini. Apa itu dapatnya? Lahum darussalam, negeri yang penuh keselamatan, selamat dalam segala-galanya, selamat dari segala yang tidak disukainya. Apa itu? Wahyal jannah, yaitu surga. Ya. Tidak lagi kesusahan, tidak lagi kesulitan, tidak ada lagi sakit-sakitan, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, semua menyenangkan, menggembirakan, ya. Bilangnya darussalam, ya. Ini darussalam ya benar-benar selamat segala-galanya. Namanya ya, sebut namanya afiah, sehat dan afiah, selamat segala-galanya. Darussalam, ya. Selamat dalam makarih, selamat daripada hal-hal yang tidak disukainya. Tidak lagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gak ada lagi, gitu ya. Itu namanya surga. Bahkan tidak lagi kematian lagi, ya. Wa tahya wa la tamutu abadan, di mana kalian akan hidup, tidak akan pernah mati-matian lagi. Enggak akan khawatir nanti mati, enggak akan cemas takut nanti mati, gitu ya. Bahkan wa tasubu wa tarumu abadan, di mana kalian akan muda terus dan akan pernah tua-tua lagi. Nggak akan khawatir nanti takut tua, gitu ya. Ini nanti tua, gitu ya. Badan jadi lemah, gitu ya. Jadi kurang sehat, dasarnya nggak ada lagi begitu.
itu selamanya mudah. Ya. Jadi dibuat oleh Allah, dibikin oleh Allah mudah terus selama-lamanya untuk menikmati daripada kesenangan dalam surga. Jadi bayangkan ya, orang muda selama-lamanya ya, nggak tua lagi, nggak tua-tua lagi, ya, nggak mati-mati lagi, nggak ada kesusahan lagi. Hanya sekejap, hanya sekejap di dunia ini untuk mengikuti keinginan Allah, nanti di akhir selama-lamanya kita dituruti oleh Allah. Kan itu ya. Maka kita dengar yang sekarang lagi viral ini, seorang tua yang menyampaikan, kalau engkau mengejar dunia belum tentu kau dapatkan, kan gitu. Nah, kalau mengejar dunia belum tentu kau dapatkan. Kalau sekarang kau dapatkan, paling-paling juga kau tidak bisa mendapatkan banyak-banyak, gitu. Tidak banyak yang kau dapatkan. Kalau sekiranya banyak juga kau dapatkan, maka juga tidak bisa memuaskan, kan begitu. Kalau seandainya kau puas juga, maka itu pun juga tidak lama. Di dunia kan gitu kan Pak. Kalau itu puas. Tapi bila kau kejar akhirat, pasti kau dapatkan. Ya. Dan kau mendapatkan itu dengan jumlah yang banyak banget. Banyak. Dan tidak hanya banyak, tapi juga engkau puas. Tidak hanya puas, tapi kau akan selama-lamanya. Masya Allah. Ya, Darussalam yang akan didapatkan daripada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Orang takwa ini berakhir dengan kegembiraan, kesenangan, gitu ya. Walaupun jalan yang dilalui ini awalnya banyak rintangan dan ujian dan cobaan. Jadi sering saya sampaikan, orang itu berjalan di atas keridhaan Allah, gitu ya, pasti berakhir dengan suatu kejayaan, kesuksesan. Walaupun melewati berbagai macam-macam rintangan dan ujian cobaan. Tetapi kalau orang itu berjalan di atas kemurkaan Allah, pasti berakhir dengan suatu kegagalan dan kebinasaan, penderitaan, kesengsaraan. Walaupun mungkin perjalanannya ini seolah mendapatkan daripada kegembiraan, kesenangan. Jadi gitu. Sehingga suatu ketika seorang sahabat, gitu ya, Umayyah radhiyallahu anhu, Umayyah bin Abi Sufyan. Jadi setelah beliau itu menjadi pemimpin, ya, dan minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Minta nasihat, tapi jangan panjang-panjang nasihatnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun di atas kebencian manusia, maka suatu ketika Allah akan merubah orang yang benci menjadi suka kepadanya. Tetapi barang siapa yang mencari kesenangan manusia di atas kebencian Allah, hanya pencitraan itu Pak, bagaimana orang menarik orang itu suka senang dia, tapi di atas kebencian Allah, maka suatu ketika akan merubah orang yang tadinya suka padanya menjadi murka dan benci. Lalu orang itu di atas keridhaan Allah pasti akan mendapatkan keuntungan dan bahagia. Sampai di sini mudah-mudahan Allah. Saya masih ada istilah jinak udah beli masjid itu sebelumnya Pak kalimatnya perhiasan di situ yang dimaksud pakaian. Ya, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi hendaklah kalian berpakaian yang baik itu setiap kalian menuju sholat berjamaah masjid, ya, kan begitu. Dan itu awalnya dulu, awalnya ceritanya itu orang-orang Mekah ini kan tawaf telanjang, Pak, gitu ya, begitu ya. Makanya setiap orang ke masjid sholat itu sebenarnya pakaian yang bagus, yang baik, yang rapi. Karena kalian menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.